Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi kita jumpa. Dan di sini aku udah safal buat mempertanyakan dia apakah apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan saat ini padamu, ya. Apa yang dia pikirkan sekarang, apa yang dia rasakan. Dan seperti biasa ada 4 pilihan di sini, ada 4 grup ya. 1, 2, 3, 4. Ya, seperti biasa ya. Jadi nggak semuanya resonate dan nggak semuanya harus pas ya. Karena bagaimanapun ini general reading. Dan seperti biasa kalian pilih atau mungkin kalian bisa ikuti dari awal. Karena yang kalian pilih biasanya mungkin belum tentu pas atau ya seperti biasalah kalian pasti tahu ya. Apalagi orang-orang yang udah pernah lah sekali dua kali melihat tarot gitu. Oke. Ini aku udah shuffle tapi ini kartunya masih satu. Jadi aku tambahin lagi 4 pilihan. Apa yang dia rasa dan apa yang dia pikirkan tentang kamu saat ini. Tiga. Satu, dua, tiga, 4. Oke. Di sini ada 4 grup. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Ya. Kalau udah kita mulai reading untuk grup pertama. Ini grup kedua, grup ketiga, grup keempat. Oke. Grup pertama, Page of Sword, The Empress, ya, kayak The High Priestess. Oke. Apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan tentang kamu. Yang dia rasakan dulu ya. Yang dia rasakan itu dia ini ada rasanya tapi rasa yang hangat. Rasa yang hangat. Jadi bukan rasa yang menggebu-gebu. Ini ya, bukan rasa yang menggebu-gebu ke kamu gitu loh. Jadi kayak ibarat kata itu rasanya para sahabat. Rasanya kalau kamu punya sahabat ya, dia suka sama kamu di situ. Jadi cemburunya nggak gede, irinya juga nggak gede gitu loh. Maksudnya bener-bener hangat karena mungkin udah dilandasi dengan pertemanan ya atau persahabatan gitu. Dan ini yang dia rasakan. Tapi apa yang dia pikirkan tentang kamu saat ini, mungkin kamu dipandang di mata dia sebagai orang yang religius. Pertama, religius atau spiritual ya. Ini ada 2 pilihan. Religius atau spiritual, yang jelas kamu orang yang baik gitu. Kamu orang yang baik gitu. Ya, dan di sini ada sifat yang lembut. Kamu dinilai oleh dia itu lembut. Dinilai dia oleh dia itu mungkin pendiam, introvert, atau dinilai dia orang yang sosok yang layak untuk menjadi ibu, sebenarnya begitu. Ya, layak ya kalau misalnya kalian perempuan otomatis seperti itu ya. Atau laki-laki juga bisa. Kalau misalnya kamu laki-laki dipandang oleh dia bahwa kamu itu orang yang lembut, laki-laki yang lembut gitu ya. Laki-laki yang hatinya itu tidak sekeras batu lah ibarat kata gitu. Dan sebagai seseorang yang prayer, seorang yang pendoa. Di sini ada gambar pendeta gitu ya. Itu yang dirasakan, yang dia pikirkan tentang kamu saat ini gitu. Nah, lagi yang dia rasakan yang lain ya, yang dia rasakan itu kamu itu suka memberi, ya suka memberi. Nggak tahu suka memberi ini identik kamu suka memberi orang lain atau kamu ya memang suka bersedekah atau kamu yang suka memberi dia gitu. Atau mungkin dia merasa kamu memberikan hati untuk dia, bisa juga gitu. Jadi dia merasakan apa yang kamu rasakan. Ya misalnya kamu suka sama dia, dia merasakan itu. Misalnya kamu perhatian sama dia, dia merasakan itu. Gitu di situ. Jadi apa yang kamu berikan untuk dia, itu dia rasakan. Gitu. Apapun yang kamu berikan sekarang, ya, entah kepedulian, entah
perhatian-perhatian kecil dan lain sebagainya, itu kemungkinan besar memang dia merasakan itu, dia tahu itu gitu ya. Sedangkan yang dia pikirkan tentang kamu, lebih kepada kelebihan-kelebihan kamu ya di sini ya. Kelebihan-kelebihan kamu ini juga bisa kelebihan yang berarti kelebihan kamu yang kamu ini orangnya penuh dengan semangat atau penuh dengan optimisme ya. Di sisi lain kamu kalem, di sisi lain kamu penuh dengan semangat. Dan mungkin itu adalah bagi dia kombinasi yang bagus. Kayak di hati kamu lembut, tapi di luar kamu penuh semangat gitu. Eh, Kamu nggak tegaan, tapi kamu juga nggak mau diinjak-injak, ibarat kata gitu. Kayak yang baik bukan berarti lemah ya. Orang yang lembut bukan berarti lemah, orang yang lembut bukan berarti mau diinjak-injak, orang yang lembut bukan berarti apa kayak cuman sekedar apa ya namanya, kan banyak tuh orang yang lembut tapi dia nggak bisa mikir. Maksudnya nggak bisa mikir tuh gini, orangnya lembut tapi kalau berpikir logis susah, karena dia udah terlanjur pakai hati terus. Kan kelembutan itu cenderung pakai hati ya, gitu. Kadang orang kalau lebih condong ke hati, dia lupa akalnya. Kadang kebalikannya juga, orang yang pakai akal, tapi hati nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, gitulah ibaratnya. Jadi dua-duanya mungkin di kamu, ini dua-duanya mungkin jalan, dan itu yang membuat dia terus memikirkan kamu bisa jadi karena kelebihan kamu ini gitu. Apalagi di sini juga ada religiusitas atau spiritualitas dalam dirimu yang mungkin membuat dia nyaman gitu ya. Tapi nyaman itu bukan berarti kalian harus harus jodoh, harus apa namanya, harus jadi pasangan suami istri, enggak harus gitu juga, ya kan? Itu kan udah lain lagi ceritanya gitu. Jadi di sini apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan tentang kamu yaitu mungkin dia memang mengagumi, ya mungkin dia memang mengagumi dan dia itu merasa bahwa kamu orang yang baik dan orang yang pantas untuk dibahagiakan. Tapi kembali lagi kalau dia bisa jadi dia juga ada beberapa di antara mereka yang merasa mampu membahagiakan kamu, ada juga mungkin yang merasa belum mampu membahagiakan. Ya, merasa belum pantas untuk ada selalu di sisi kamu gitu, karena kamu orangnya kayak ibarat kata kayak ratu yang bijaksana tapi lemah lembut gitu ya. Seorang kesatria perempuan yang eh, pemberani tapi bukan berarti keras gitulah ibarat kata. Pemberani tapi lemah lembut gitu. Jadi dan di sini juga ada kedermawanan atau ada uh, sifat memberi, tapi juga memberi ini kan general ya, memberikan general. Memberi ini bisa berarti bahwa mungkin kamu memang memberi banyak ke dia dan dia merasakan itu gitu. Jadi kayak apa sih yang kamu berikan ke dia tuh? Pernah nggak kalian merasa memberi ke dia gitu? Dia merasakan semuanya. Bahkan ketika kamu memberikan doa pun, mungkin dia juga merasakan itu gitu. Ya, itu yang grup pertama. Apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan. Kalau kalau aku mungkin garis garis besarnya, kalau ditarik garis besar, ini mungkin kayak opiniku ini mungkin kayak lebih ke kagum dan apa namanya, kagum ini kan sebenarnya rasa dari apa ya, salah satu rasa yang ditimbulkan dari rasa sayang dan simpati gitu. Kalau aku ininya ngertinya seperti itu. Ada kekaguman yang mana kekaguman itu memang diberikan oleh orang-orang yang kita anggap lebih tinggi dari kita, itu kan biasanya kita kagum, ya kan? Kagum deh sama dia yang kerja kerasnya sedemikian rupa, atau kagum deh sama sifat dia yang lemah lembut dan lain sebagainya. Itu kekaguman itulah yang bisa memunculkan rasa cinta, rasa sayang kayak gitu. Atau sebaliknya, rasa sayang itu yang bisa memunculkan kekaguman itu. Gitu. Jadi kayak awalnya suka gitu kan, awalnya naksir karena
karena wajah misalnya, naksir karena kamu cantik misalnya. Terus setelah diamati ternyata kamu juga baik gitu. Jadi kayak awalnya rasa suka atau rasa sayang karena sesuatu, terus lama-lama setelah didalami kamu memiliki sesuatu yang lebih dari wajah yang cantik gitu ibaratnya. Ya, itu grup pertama. Ya, diamini aja ya. Karena sesuatu yang bagus, sugesti yang bagus itu pasti akan berdampak pada kalian gitu. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, balik. Nine of Cup, Hierophant. Yang dia rasakan dan pikirkan. Yang dia rasakan dan yang dia pikirkan. Oke, yang dia pikirkan dulu. Yang dia pikirkan tentangmu saat ini. Yang pertama, kebijaksanaanmu, tanda kutip. Kebijaksanaan itu kan masih general. Nah, kebijaksanaan itu ketika kata itu nyampe di kepala kamu tuh apa artinya? Ya, kebijaksanaan kalau bagi aku kebijaksanaan itu adalah cara kita untuk memilih atau menempatkan sesuatu di tempatnya. Itu menurut aku kebijaksanaan. Kayak misalnya gini, kamu kalau diajak ngobrol sama orang yang mungkin susah untuk ngerti, susah untuk mudeng, kamu bisa menempatkan diri. Kalau kamu diajak ke mana, kamu bisa menempatkan diri. Jadi kayak nggak malu-maluin bisa. Atau kamu yang bijaksana, maksudnya kamu selalu didengarkan oleh banyak orang. Karena kata-katamu itu penuh dengan kata-kata mutiara. Nggak juga ya, maksudnya kata-kata yang baik, kata-kata yang mendukung, kata-kata yang menyemangati, dan lain sebagainya gitu. Ibaratnya ya, kasarannya kamu pinter ngomong gitulah, kasarannya kamu pinter ngomong, tapi pinter ngomong nggak cuman sekedar ngomong, nggak cuman kayak julid doang, nggak cuman kayak gibahin orang doang, enggak, tapi ngomong yang berbobot. Dan mungkin kamu juga orang yang bisa menempatkan diri di situ. Ya, itu yang dia pikirkan tentang kamu seperti itu ya. Tapi di sini ya, yang lebih dari itu dia berharapnya ya kalian bisa bimbing dia gitu, bimbing mereka, kamu bisa membimbing dia, karena mungkin kebijaksanaanmu ini berefek banyak dalam kehidupan dia gitu. Jadi kayak lebih ke apa ya, nggak cuman sekedar temenan atau nggak cuman sekedar pacaran atau ya, tapi lebih dari itu dia pengen efek dari dirimu itu dia terima dari kebijaksanaanmu itu gitu. Gini aja deh, kamu punya temen yang lebih bijaksana dari kamu gitu ya. Nah, kamu pasti berpikir bahwa dia orangnya bijaksana dan kamu pengen temenmu itu selalu ada di sisimu atau selalu connect sama kamu atau selalu bisa kamu mintai apa ya, masukan, mintai nasihat dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kamu dipercaya, dia kamu percaya gitu ya. Jadi kan karena orangnya itu bijaksana, otomatis kamu akan percaya dia gitu. Ya, apa yang dia pikirkan tentang kamu tuh mungkin garis besarnya itu ya, karena kamu bijaksana, karena kamu orang yang bisa menempatkan diri dimanapun kamu berada gitu. Ya, nggak malu-maluin juga bisa, nggak apa namanya, nggak katrok juga bisa. Artinya macam-macam sih. Nggak apa ya namanya, nggak songong, nggak sombong juga bisa. Maksudnya ketika kamu diajak ke tempat yang seharusnya kamu menundukkan kepala, kamu tidak mengangkat kepala gitu. Atau ketika kamu diajak ke tempat yang tanda kutip elit, kamu juga nggak merasa minder atau merasa aku nih siapa sih, aku nih apa sih gitu. Ya, selalu bisa menempatkan diri. Dan itu mungkin kenapa dia melihat seperti itu, mungkin dia juga punya apa ya, punya harapan yang lebih ke kamu, kalau kamu mungkin juga akan bisa dibawa ke keluarga dia. Misalnya kalau ini dalam kondisi kalian masih PDKT ya gitu. Kalau misalnya kalian masih pendekatan gitu kan, otomatis dia akan menganalisa kamu, mengamati kamu,
kelebihanmu apa, kekuranganmu apa, otomatis seperti itu ya gitu. Oke. Dan yang dia rasakan ya lebih kepada kayak kamu nih awal yang baru gitu. Kamu nih awal yang baru, tapi masih masih aku pantau. Hingga ibarat kata gitu kayak kamu nih awal yang baru buat dia, tapi mungkin masih dalam pantauan dia. Maksudnya pantauan itu adalah eh, oke, kamu punya banyak kebijaksanaan, kamu punya skill, misalnya kamu punya apa ya, keutamaan-keutamaan, tapi apakah kamu cocok untuk aku gitu, itu kan masih dipertimbangkan ya, masih jadi apa, masih jadi suatu pilihan yang mungkin juga akan akan menyangkut dirimu juga gitu. Maksudnya dia kan nggak mungkin serta-merta maksa kamu, ngajak kamu ke rumah dia untuk dikenalkan orang tuamu kan serta-merta nggak kayak gitu gitu. Pasti otomatis dia juga apa nyari jalan, nyari celah untuk gimana caranya mendekati kamu dan merayu kamu agar kamu mau sama dia gitu. Ya, mungkin di sini juga dia melihat kebijaksanaanmu dan dia ingin menjadi sama bijaksananya dengan kamu gitu. Kayak menyetarakan derajat atau menyetarakan sekufu gitu lah ibarat kata gitu. Jadi kayak gini, kalau misalnya kamu suka sama orang eh ganteng gitu atau kamu suka sama orang yang pinter, otomatis kamu juga mau nggak mau kamu berusaha untuk terlihat cantik juga atau kamu juga belajar agar kamu juga sama pinternya kayak dia gitu ibaratnya. Ya, kalau kamu suka sama orang kaya, otomatis juga kamu berusaha untuk bagaimana caranya menjadi seseorang yang kaya juga gitu, mampu gitulah ya ibaratnya. Dan ketika kamu dipandang sebagai seseorang yang bijaksana, seseorang yang bisa jadi panutan, otomatis dia juga belajar untuk bagaimana caranya memantaskan diri gitu. Tapi di sini kebanyakan udah ada yang jalan ya, udah ada yang jalan. Jadi rasa dan yang dia pikirkan ke kamu ini cenderung lebih stabil maksudnya nggak yang apa ya, nggak yang dia masih ragu kayak dia ini baik atau enggak sih gitu. Jadi udah nggak ada ragu-ragu sebenarnya mas, udah bener jalan 80% gitu. Yang dia pikir dan dia rasakan itu udah jalan sebanyak 80%. Jadi ibarat kata dia tuh nggak menganalisa kamu lagi gitulah intinya, karena ya dia udah tahu kalau kamu tuh kayak gitu, kalau kamu tuh bijaksana, kalau kamu tuh punya kemampuan-kemampuan yang lain gitu. Gitu ya. Jadi eh mungkin keraguannya ada di apakah aku pantas, apakah aku bisa membawa kamu gitu. Karena mungkin kamu punya standar kan otomatis gitu. Apalagi orang-orang yang bijaksana itu kan standarnya nggak tahu yang gimana. Ya standarnya mungkin yang sama bijaksananya atau sama yang bisa diajak ngomong dan lain sebagainya kayak gitu sih. Ya, itu yang dia rasakan dan dia pikirkan tentang kamu saat ini gitu. Apa yang dia pikirkan dan rasakan itu cenderung stabil untuk yang grup kedua. Ya, cenderung stabil. Jadi nggak yang masih bertanya-tanya apakah kamu baik atau apakah kamu buruk, enggak gitu. Yang dia rasakan ya dia juga tahu yang dia rasakan. Kalau dia tuh tertarik atau naksir atau sayang atau mungkin ada yang udah cinta, udah pacaran gitu ya. Kayak gitu. Dia tahu gitu. Karena mungkin itu terjadi karena kebijaksanaanmu juga gitu. Karena kamu nge-treat dia itu dengan cara terbaik lah intinya gitu. Kamu memperlakukan orang dengan baik. Otomatis orang lain akan mudah nyaman sama kamu gitu. Ketika orang lain mudah nyaman sama kamu, otomatis mereka akan berharap lebih ke kamu gitu. Berharap lebih ya, berharap kamu bisa selalu ada nemenin mereka atau selalu ada untuk mereka lah intinya gitu. Ya, karena ya kamu bisa menempatkan diri itu kunci sebenarnya, itu kunci. Dan kalau misalnya kamu adalah sesuatu yang baru buat dia, sesuatu yang baru ya, kemungkinan besar dia belum pernah mendapatkan atau belum pernah deket sama orang yang sejenis kayak kamu sebelum-sebelumnya gitu.
belum pernah merasakan kedekatan dengan seseorang yang punya kelebihan seperti kamu. Ya, kelebihan seperti kamu. Apa kelebihan kamu itu membuat dia mungkin kayak merasa istimewa juga. Wah, aku punya teman kayak dia ya gitu. Wah, aku punya pacar kayak dia. Dulu nggak pernah gitu. Atau seumpama aku nikah sama dia pasti gini ya gitu. Jadi ibarat kata kelebihan kamu itu mendorong dia untuk berpikir panjang, untuk lebih menghormati kamu juga sebenarnya sih. Gitu. Itu yang grup kedua. Ya, yang dia rasakan dan yang dia pikirkan cenderung stabil. Ketika udah stabil kayak gini, ya kemungkinan besar ya untuk mengkhianati itu sedikit ya, kecil kemungkinan besar karena uh, setiap hari merasa jatuh cinta aja dengan sikap kamu, dengan sifat kamu gitu. Oke. Yang ketiga. Oke, apa yang dia pikirkan tentang kamu itu masih yang grup ketiga ini lain ya. Kayaknya masih ada keraguan-keraguan, masih ada pilihan-pilihan. Jadi apa yang dia pikirkan tentang kamu itu masih tumpang tindih dengan apa yang dipikirkan dia yang lain gitu. Mungkin kamu vs karir dia, kamu vs kerja dia, kamu vs kerjaan dia maksudnya. Kamu vs vs apa ya? Kamu melawan pekerjaan dia, kamu melawan orang lain gitu. Mungkin juga dia nggak cuma deket sama kamu, tapi juga deket sama orang lain gitu. Ibarat kata gini, ada dua pilihan atau ada antara keraguan ya, keraguan gitu ibaratnya. Bisa jadi dia juga mempertimbangkan kamu tapi juga mempertimbangkan yang lain. Yang lain inilah yang nggak kita tahu ya. Yang lain bisa jadi pekerjaan yang aku bilang tadi, bisa jadi karir, bisa jadi apa? Orang lain, perempuan lain atau laki-laki lain gitu. Masih apa menimbang-nimbang gitu ibaratnya gitu. Masih menimbang-nimbang mau dibawa kemana hubungan ini, mau sampai kapan hubungan ini gitu, masih bingung gitu ya, lebih ke situ. Dan kalau misalnya dia masih seperti itu, ya ini kembali lagi ke kalian. Kalau kalian ini udah tahu nih, kalian kalau misalnya dia itu ada di pertimbangan-pertimbangan dan ada dalam pilihan-pilihan yang banyak gitu. Itu tergantung kalian sekuat apa kalian menunggu ya, sekuat apa kalian bersabar sama dia gitu. Karena bagaimanapun kalian juga nggak perlu memaksakan diri untuk eh, kuat gitu ya, atau kalian nggak perlu memaksakan dia untuk memilih kamu gitu ya. Otomatis kan dia juga punya pilihan hidup kan, nggak perlu yang namanya memaksa orang lain untuk kamu seharusnya pilih aku gitu. Ya serahkan aja ke dia gimana gitu, yang penting kamu apa, kamu tetap berbuat baik dan kamu tetap ada di jalan Tuhan gitu loh. Cukup aja kayak gitu, karena kita tidak bisa memaksa orang lain untuk ikut persepsi kita, untuk ikut opini kita, atau untuk ikut pilihan kita, gitu ya. Oke. Sedangkan yang dia rasakan ini kayak lebih kepada kurang bersyukur, kurangnya bersyukur itu kan masih general ya, masih garis besarnya gitu. Kurang bersyukur itu mungkin bisa jadi uh, udah ada kamu kok kamu pengen yang lain lagi sih, itu seolah-olah seperti itu ya. Mungkin bisa jadi dia juga sadar dengan apa yang dia rasakan ini ya, apa yang dia rasakan kayak seolah-olah kamu ini belum cukup bagi dia gitu. Tapi dia juga sadar, kenapa sih aku merasa belum cukup dengan adanya kamu gitu ya. Ya mungkin kebanyakan orang memang begitu ya, tapi ada juga sih yang nggak sadar kayak aku udah banyak ngasih kamu ya, udah banyak ngasih kesempatan, tapi kamu nggak sadar dan kamu nggak apa namanya, nggak ngeh kalau aku kasih ini gitu kan. Kalau aku kasih hati tuh kamu kayak nggak ngeh gitu ibaratnya, kayak gitu. Di sini kesannya kayak dia tuh nggak ngeh atau nggak apa ya namanya, tidak menerima dengan ikhlas. Menerima aja itu butuh keikhlasan loh, nggak cuman memberi ya, menerima
Kalau misalnya kalian dikasih sesuatu sama orang lain, itu kan eh, kalian bisa langsung terima kasih ya gitu. Tapi ada juga loh yang ngomong, kok kayak gini sih gitu. Kok yang kamu beri kayak gini sih? Udah diberi tapi ngeluh, tapi mencacat gitulah, mencacati apa yang dia berikan ya kayak gitu. Jadi eh, mungkin dia butuh waktu untuk lebih dewasa atau butuh waktu untuk lebih bersyukur lagi kalau keberadaan kamu itu sebenarnya udah cukup gitu. Jadi nggak perlu yang namanya mempertimbangkan yang lain gitu. Atau kalaupun kamu adalah prioritas kedua setelah prioritas dia yang pertama itu pekerjaan atau karir, ya sebenarnya kayak gitu tuh pinter-pinter orangnya sih yang ngatur waktu, ngalah dan lain sebagainya. Karena ketika orang sibuk dengan karir, orang sibuk dengan kerjaan, itu kan bukan berarti 24 jam dia kerja gitu kan. Apa tidak ada waktu 1 menit aja menyapa gitu. Jadi eh kayak lebih kepada kalau misalnya ini prioritasnya antara kamu dan pekerjaan dia, dia mungkin harus belajar bahwa dua-duanya bisa jalan bersamaan gitu loh. Ini dua-duanya bisa dipegang dua-duanya gitu, nggak perlu yang namanya menimbang-nimbang yang ini dulu atau yang ini dulu gitu. Ya, kecuali kalau ini masalahnya dua orang yang berbeda. Dia menimbang-nimbang dirimu dan dia menimbang-nimbang orang lain. Sedangkan dia ingin segera menikah misalnya. Ya nggak bisa dong langsung dua-duanya gitu kan. Dan pilihlah salah satu gitu kan. Atau ketika kalau kamu mau dua-duanya, kamu juga yang dicintai juga belum tentu mau kan gitu. Masa iya langsung nikah dua orang sekaligus? Itu juga kalau mereka mau kan, kalau kamu mau gitu diduakan gitu ya, dimadu gitu ya. Jadi kayak lebih kepada dia mungkin butuh waktu ya, apa yang dia rasakan itu sebenarnya membingungkan dia, apa yang dipikirkan itu membingungkan dia gitu. Sedangkan di sini banyak banget angan-angan, banyak banget angan-angan gitu ya. Angan-angan apa sih yang di sini maksudnya? Angan-angan ya macam-macam, harta tahta wanita ini pokoknya masuk semua di sini ya. Kerjaan, harapan-harapan tentang perempuan, harapan-harapan tentang lawan jenis lah, tentang apa ya, kekayaan dan lain sebagainya gitu ada gitu. Jadi itu tuh campur aduk, jadi kayak apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan tentang kamu gitu ya, padamu gitu saat ini, itu campur aduk dengan yang lain. Makanya itu dia belum bisa menyaring satu persatu gitu. Apa yang harus dipikirkan pertama, apa yang harus dipikirkan kedua, itu dia masih tumpang tindih. Dan sebenarnya kita tidak perlu memikirkan semuanya. Ya, kalau kita punya masalah apapun, kita tidak perlu memikirkan semuanya numpuk jadi satu, nggak perlu. Kita hanya perlu memikirkan apa yang menjadi yang paling urgent, apa yang paling penting itu yang dipikirkan dulu. Atau kita memikirkan sesuatu yang bisa kita tangani dulu gitu. Jangan memikirkan banyak hal dalam satu kali pikiran gitu, dalam satu kali waktu gitu. Nggak bisa mendapatkan solusi kalau kayak gitu ya. Dan mungkin di sini kayak dia masih tumpang tindih memikirkan kamu dengan yang lain gitulah. Nah, kalau misalnya ya kembalikan lagi ke dia ya, bagaimanapun itu pikiran dia, itu rasa dia gitu ya. Yang penting kamu berbuat baik aja gitu. Yang dia butuhkan ini loh sebenarnya. Fokus aja ke satu hal gitu. Fokus aja gitu. Ibarat kata ketika orang belum bisa fokus satu hal, itu dia tidak akan bisa menjadi profesional kan gitu. Ketika dia fokusnya pecah, itu justru dia tidak akan mendapatkan apa-apa gitu. Nah, dia butuh fokus satu dulu, fokus sama kamu dulu misalnya gitu. Nanti dia akan mendapatkan kamu gitu kan ibaratnya. Daripada dia fokus sama banyak hal, malah dia nggak dapat semuanya dan akan hanya menjadi angan-angan doang gitu ya. Apalagi di sini ada cup, ada four of cup, one page of cup, terus ini ada seven of cups, dimana di sini kegalauan, kegundahan, keresahan, kecemasan ada dalam diri dia, numpuk jadi satu gitu. Ya, semoga dia bisa healing, bisa menyembuhkan diri sendiri ya. Yang penting apa, kamu jangan terlalu menuntut orang lain ya. Karena orang lain yang kamu tuntut ini bisa jadi pikirannya lagi kacau,
perasaannya lagi kacau, ditambah dengan tuntutan kamu gitu ya. Sedangkan dia itu belum bisa mikir, bukan belum bisa mikir ya, belum bisa memutuskan apa yang paling apa yang yang pertama harus dia prioritaskan gitu. Dan dia mungkin kayak masih memilih antara A dan B, padahal antara A dan B itu bisa berjalan dua-duanya. Kecuali kalau ini urusannya dua orang yang berbeda, dua wanita gitu misalnya, atau dua laki-laki. Ya, ini kan kayak kesannya udah mendua gitu. Walaupun nggak gitu juga artinya. Ya, karena kan hati siapa yang tahu sih gitu ya. Ibarat kata kita punya pacar nih, kita punya suami. Ya, suami kita cuma satu, tapi hati kita kemana kan nggak ada yang tahu. Ya, kayak gitu. Oke, itu grup ketiga. Grup terakhir, The Moon, ini juga ya kurang lebih kayak nomor 3. The Moon, The World, The Lover, tuh tiga mayor keluar semua. Tiga mayor keluar semua. Oke. Ada kegalauan dalam hati dia tentang kamu, ya. Apa yang dia rasakan saat ini, ada kegalauan yang dia rasakan tentang kamu. Nggak tahu apa itu. Ada kesedihan yang dia berikan pada kamu. Ya, entah gini, aku contohin misalnya, kamu lagi sakit, dia sedih. Atau dia nyakitin kamu, dia juga sedih. Kenapa aku bisa nyakitin kamu ya gitu. Macam-macam ya. Pokoknya intinya tuh dia ada kegundahan, ada kegalauan kalau mikirin kamu saat ini gitu ya, saat ini gitu. Padahal di sini ada the world, bahwa kamu itu kayak cerminan dia, kamu itu kayak pusat perhatian dia gitu ya. Tapi ada hal-hal yang membuat dia gundah tentang kamu. Bisa jadi karena pilihan-pilihan ini ya, pilihan-pilihan gitu. Jadi kayak aku contohin misalnya, dia harus milih kamu atau milih pekerjaan dia, sedangkan pekerjaan dia ada di negara lain atau ada di kota lain yang harus membuat kalian LDR, sedangkan dia nggak mau LDR. Itu nanti kan bikin kamu sedih dan lain sebagainya gitu ya. Lebih ke situ sih, apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan ini ya, bagaimana caranya untuk membuat kamu tidak sama sedihnya gitu ya. Ini soalnya ada the lover di sini ya. Ada the lover, kartu yang menandakan bahwa kalian saling mencintai, kalian saling memberikan apa ya namanya, dukungan dan lain sebagainya kayak gitu. Ya, saling mencintai. Ya kalau misalnya apa yang dipikirkan atau yang dirasakan oleh orang yang mencintai kamu itu udah ini banget. Udah jelas banget apa yang dirasakan. Apa yang dia rasakan itu pasti adalah apa yang ya apa yang dia rasakan ini menjadi apa yang terjadi sama kamu gitu loh. Maksudnya gini, kalau kamu lagi sakit dia sedih, kalau kamu lagi seneng dia akan senang, bahagia gitu. Kalau kamu gundah dia ikut gundah, karena ada cerminan di sini. Kalau kamu lagi bingung, kamu lagi pusing, dia ikut pusing gitu ya. Ini juga bisa spiritual koneksi, juga bisa sih, kayak kamu walaupun nggak ngomong dia tahu ya, kamu walaupun nggak curhat panjang lebar tuh dia tahu gitu ya. Lebih ke situ sih. Dan mungkin dia merasa gundah, merasa sedih karena dia tidak bisa membantu. Misalnya gini, kalian LDR ya, kalian LDR, dia tahu nih kamu rindu, kamu kangen, kamu pengen dia segera pulang, tapi dia tidak bisa seperti itu. Dia tidak bisa memberikan harapan-harapan yang kamu harapkan itu gitu loh. Itu yang bikin dia kayak gundah sendiri, karena ada di pilihan-pilihan yang sama menyulitkannya gitu ya. Atau aku contohin yang lain lagi, misalnya harus milih kamu atau harus milih keluarganya gitu. Ya dua-duanya kan berat kan, otomatis. Milih keluarganya itu penting, milih kamu itu juga penting. Nah, ketika udah harus disuruh milih kayak gitu, sebenarnya dia juga terluka gitu loh. Dia juga terluka, dan dia tahu kamu juga terluka, dan lukamu itu membuat dia juga semakin sedih gitu intinya ya.
Karena di sini ada the lover juga ya, yang kemungkinan besar kalian saling mencintai gitu. Dan di sini ada rencana-rencana yang dia pikirkan tuh sebenarnya dia udah merencanakan banyak hal sama kamu gitu. Angan-angannya sama kamu tuh udah panjang, udah apa ya? Ya udah cukup lah untuk bikin satu portofolio gitu. Ya mungkin dia pengen segera nikah sama kamu atau pengen segera ketemu sama kamu atau dia memang membutuhkan kamu untuk segera hadir dalam kehidupan dia dan lain sebagainya gitu. Pokoknya di sini udah ada perencanaan-perencanaan yang sebenarnya perencanaan ini ingin dia jalankan sama kamu segera gitu ya. Tapi mungkin ada kegundahan, kegalauan yang belum selesai. Masalah dilema-dilema ini belum disingkirkan. Kalau misalnya masalah ini bisa diselesaikan baik-baik, ya, bisa dirundingkan baik-baik, ya mungkin kalian akan lanjut, ya, melaksanakan atau um, merealisasikan semua rencana kalian berdua, ya, semua rencana kalian berdua. Tapi ketika masalah ini tidak bisa dirundingkan, yaitu kembali ke kalian, apakah kalian ikhlas, apakah kalian pasrah, apakah kalian akan menanggapi masalah itu dengan bijaksana dan lain sebagainya. Ya yang kayak aku contohin tadi, apakah dia memilih keluarganya atau dia memilih kamu, itu kan dua hal yang sulit gitu. Dan kalaupun dia harus memilih, otomatis dia akan memilih keluarganya. Karena apa? Keluarga adalah ya keluarga, kalian tahu sendiri ya arti keluarga gitu. Orang-orang yang paling penting dalam kehidupan kamu karena mereka adalah orang-orang yang ada sejak awal gitu. Sedangkan kamu adalah orang yang baru yang ingin dimiliki gitu kan. Ya, kalau misalnya milihnya itu di antara dua hal yang sulit untuk dipilih dan sulit untuk dirundingkan, otomatis ada yang ngalah gitu kan. Tapi ketika dua hal atau lebih ya mungkin itu bisa dikondisikan, itu bisa dirundingkan, ya sebaiknya kalian memilih jalan kalau yang tidak memberatkan kalian gitu intinya. Kalian pilihlah jalan yang tidak memberatkan kalian gitu karena kalian juga butuh untuk berbahagia gitu ya. Ibarat kata gini, aku contohin lagi yang bisa dirundingkan. Misalnya tentang LDR, kayak dia dia dan kamu nggak mau LDR, kan dua-duanya sama-sama nggak mau ya berarti. Nah, gimana caranya biar nggak LDR? Ya kalian rundingkan apakah kalian bisa kerja di tempat yang sama atau di kota yang sama gitu. Ya, itu yang hal-hal yang bisa dirundingkan ke kayak gitu. Ya. Tapi lagi-lagi ya itu tergantung kalian juga ya. Masalah kalian apa? Pilihan-pilihan kalian apa gitu. Kalau misalnya ya contohnya berkaitan dengan agama juga misalnya cinta beda agama itu kan kita sulit untuk memaksakan diri kan gitu. Masa iya kamu memaksa dia untuk ikut ke keyakinan kamu gitu, kan nggak juga kayak gitu kan, karena kita orang Indonesia kan bebas beragama. Cuman mungkin susah ya, nikah kayaknya susah deh nikah di Indonesia ya, kalau misalnya beda agama gitu. Oke. Ya mungkin itu sih yang grup keempat. Dan di sini ada the world di mana kamu mungkin juga seperti itu ya, pikiranmu banyak, apa yang menjadi tanggungan kamu banyak, yang kamu pikirkan ini nggak cuma dia, tapi banyak hal juga gitu. Sebenarnya dia juga sama kayak gitu. Yang dia pikirkan tuh banyak hal gitu. Apa yang dia pikirkan banyak, dan itu mungkin membuat dia semakin bingung. Ya kalau misalnya gini, kalau nyontohin tentang yang bisa dirundingkan tadi ya tentang LDR, tentang dia kerja di suatu kota jauh atau dia kerja di luar negeri jauh gitu kan, LDR gitu. Kamu pengennya bisa kerja di tempat yang sama, di kota yang sama. Tapi kan secara logika dia belum tentu mendapatkan pekerjaan yang layak di tempatmu
atau belum tentu dia mendapatkan gaji yang sebesar di tempat kerjanya sekarang dan lain sebagainya. Itu kan pertimbangan-pertimbangan yang membuat segala sesuatunya jadi terasa rumit dan sulit. Ya, tapi balik lagi, karena kalian the lover, otomatis kalian pasti akan saling mendukung, ya, saling mendukung dan tidak menjatuhkan lah otomatis ya. Dan ketika kalian udah saling mendukung, saling menguatkan, pasti nanti rencana-rencana kalian juga akan terlaksana kok, terrealisasikan gitu. Jadi itu ya apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan. Yang dia rasakan itu ya kegundahan, dan apa yang dia pikirkan itu adalah bagaimana caranya agar kamu tidak sedih lagi, bagaimana caranya agar kamu tidak berpikir banyak lagi tentang dia gitu. Intinya dia pengen kamu bahagia gitu. Itu yang dipikirkan dia. Dia pengen kamu bahagia gitu aja. Oke? Itu yang grup keempat. Ya, semoga resonate. Kalaupun nggak resonate ya balik lagi ya, karena ini general reading gitu. Ya, sampai jumpa di reading-readingan selanjutnya.